Kenapa terjadi debat kusir? Karena di kepala mereka itu udah nempel pilihan atau entitas yang mereka pilih. Jadi mereka tidak open minded untuk menerima gagasan yang lain. Pun yang kalian pilih kan tetap gue pagi-pagi harus manasin motor, Oh, iya. berangkat kerja macet-macetan. Para presiden itu suka ngopi nggak ya? Kalau menurut gue nih ya, beres debat tuh kan kepala pening. Mereka kayaknya ngopi dulu deh. Iya, ngopi bareng bisa jadi. Jangan-jangan sebat bareng tuh kayak kita. Kita aja yang ngelihat mereka Gontok-gontokan. tapi ya memang harus gontok-gontokan sih. Namanya juga debat. Dan debat itu bukan sesuatu yang jelek. Di situlah adanya dialog, adanya dialektika untuk bertukar gagasan. Pentingnya buat kita sebagai masyarakat harus cerdas dan harus kritis. Gagasan mana yang relate nih, yang bisa menjawab dengan permasalahan kita saat ini. Jangan milih itu karena wah, dia mah gemoy, dia mah lemah lembut, kan nggak gitu juga kan. Dia mah pintar bergagasan, Dia kita bergagasan nggak gitu juga. tapi nggak bisa Tuh. diaplikasikan Jadi gitu. memang kita harus cerdas untuk tahu permasalahan bangsa ini. Bagaimana tahunya? Tentu saja kita mesti open minded, melihat berita, mungkin melihat lingkungan, melihat fakta. Tapi bentar gini bro, tadi kan lo bilang debat itu bagus. Bagus, kalau menurut gue bagus. Sementara yang gue lihat nih di Twitter, sorry Elon Musk di X. Dia X. Nah, nggak enak. Udah ganti kan? Udah ganti di X. Ini kan ya taruhlah X itu ruang publik. Iya, ruang publik. Terjadi perdebatan. Nah, debat yang kayak gimana yang bagus tuh kan akhirnya di ruang publik tuh malah berdebat mempertahankan paslonnya masing-masing. Akhirnya debat kusir. Akhirnya malah saling serang pribadi. Itu tadi, kenapa terjadi debat kusir? Karena di kepala mereka itu udah nempel pilihan atau entitas yang mereka pilih. Jadi mereka tidak open minded untuk menerima gagasan yang lain. Misal nih, gue udah suka banget sama nomor 1. Benar, berarti lu pilihnya nomor 1. Enggak juga. Oh, enggak juga, sorry. Gue belum nentuin pilihan, kan masih panjang waktunya, kan masih ada sisa berapa debat lagi? 4 lah ya, 4 apa 5. Ini yang pertama ya. Yang pertama, gue belum pilih siapa-siapa. Misal nih, ini gue ambil contoh. Di kepala gue tuh udah pilih nomor 1, dan lu udah pilih nomor 2. Ketika lu sampaikan ke gue gagasan nomor 2, gue pasti nolak. Karena dia nggak open minded, di kepalanya udah punya pilihan. Dia hanya melihat ke sisi pilihannya dia. Tapi kan tidak menutup kemungkinan di nomor 2 juga gagasannya keren. Kecuali lu bekerja dibayar untuk Ya, dibayar untuk milih nomor salah satu gitu ya, salah satu calon. akhirnya mempertahankan lah argumentasi seperti apapun. Pertanyaannya gini, terus endingnya lu bakal milih yang kayak gimana? Kan gitu. Kalau misalkan lu open minded terhadap gagasan dari pilihan-pilihan yang lain. Tapi siapapun yang gue pilih, siapapun yang kalian pilih, kan tetap gue pagi-pagi harus manasin motor, Oh, iya. berangkat kerja, macet. Gue apa? Ya udah bertahun-tahun kayak gitu. Tapi jangan sampai apatis juga loh. Ntar ditangkap lagi, nggak boleh kan? Kita maksudnya tuh sampai ngajakin teman-teman kita golput. Enggak, gue nggak ngajakin golput. Kalian harus lebih kritis melihat gagasan mana yang bisa, yang sesuai dengan Indonesia sekarang dan bisa jangka panjang ke Indonesia. Itu tadi ke poin yang depan. pengen gue sampaikan itu, bahwa endingnya kita harus memilih pasangan yang memang mampu menjawab segala permasalahan yang kita bangsa ini hadapin. Ya mungkin nggak akan ada yang sempurna, tapi yang mampu menjawab permasalahan yang kita hadapin saat ini. Contohnya permasalahannya apa? Lu bisa cari pengangguran di Indonesia. negara kita tuh kayak gimana. Terus ekonomi di negara kita tuh kayak gimana. Pendidikan. Pendidikan di negara kita tuh kayak gimana. Betul. Bisa nggak tuh ngejawab itu gitu. Kalau gue sih mencoba untuk menjadi pemilih cerdas dengan cara
Seperti itu. Jadi gua cari dulu nih masalah yang dihadapin bangsa ini tuh apa. Caranya ya kita buka-buka, kan banyak data-data, Tapi kan fakta-fakta. terlalu banyak masalah di negara ini. Iya sih, terlalu banyak. Tapi minimal Emang, tiga indikator itu sih. emang lima tahun cukup. Ya, sebetulnya Yang presiden sekarang aja 10 tahun kan nggak cukup. Sampai sebetulnya ada memang- narasi 3 periode. Iya, sampai ada permintaan 3 periode. Sebetulnya kan memang nggak bakalan pernah ada yang sempurna, bro, untuk bisa menjawab segala permasalahan. Karena kehidupan bernegara itu dinamis. Anggap aja, misal sekarang kita mampu menjawab ekonomi kita bagus, tidak menutup kemungkinan dengan dinamika dunia, dengan dinamika geopolitik segala macam, ekonomi akan jadi terpuruk lagi. Tapi minimal bisa menjawab sedikit banyaknya permasalahan yang ada saat ini. Berarti selain memilih pemimpin yang bisa menjawab permasalahan di Indonesia sekarang, kita pun sebagai warga harus bisa adaptasi dong Betul, harus dengan segala perubahan ya, Betul. ekonomi, perubahan dari pendidikan, dari isu-isu dunia. betul banget. Berarti penting banget itu kita belajar adaptasi. Betul, penting banget kita belajar adaptasi dan kita pentingnya menjadi pemilih yang cerdas. Jadi tidak ada kata untuk menyalahkan pemimpin. Kenapa kita pilih dia? Ya itulah yang kita punya, referensi yang kita punya kan. Jadi pentingnya kita pun untuk memahami konteks permasalahannya saat ini apa, dan narasi yang calon-calon itu sampaikan. Match nggak? Jadi memang pesta demokrasi ini ngajarin kita untuk menjadi, pertama untuk adaptasi tadi, yang kedua kita untuk terus belajar. Ya mungkin bukan bagian dari hal penting, tapi disadari atau enggak, inilah kehidupan berbangsa dan negara kita. Jadi menurut tuh pemimpin yang ideal itu yang seperti apa? Itu tadi, yang mampu sedikit banyaknya menjawab permasalahan Ekonomi, ekonomi, pendidikan, pendidikan, ekonomi, pendidikan, apa ya? apalagi coba? Ekonomi, pendidikan, Menginspirasi. ya tentunya gue tuh suka banget dengan pemimpin yang mampu menginspirasi warga negaranya untuk bisa lebih Produktif. semangat produktif gitu. Jadi kita tidak ada kata terus menyalahkan negara, menyalahkan pemimpin, tapi pemimpin yang mampu menginspirasi warga negaranya untuk lebih optimis. Yang penting optimis dulu. Jadi Mario Teguh untuk jadi Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Ya itu tadi, ya, pokoknya yang mampu bisa menjawab permasalahan bangsa ini saat ini. dan bisa menginspirasi. Dan bisa menginspirasi. Saat Kalau ini siapa belum ada? Mario Teguh lah menginspirasi. Bisa jadi Mario Teguh, tapi Mario Teguh minim banget ngomongin ekonomi. Oh, iya benar sih. Dia minim banget ngomongin Geopolitik apalagi. politik apa lagi. Dia tuh setahu gue tuh support. Kalau menurut kalian teman-teman netizen semua, pemimpin yang ideal itu menurut kalian yang seperti apa? Ini kan opini Ini- kita berdua. Iya. Nah, coba menurut teman-teman netizen, pemimpin yang ideal itu yang seperti apa? Mau kalian promosiin paslon yang kalian udah pilih, Boleh. it's okay. Biar kita juga dapat insight baru ya. Jujur aja kita tuh hanya pribadi yang sedang belajar, mencoba belajar untuk melihat pemimpin itu dari gagasannya, dan tentunya yang kita lihat itu permasalahan yang kita hadapi sebagai warga negara ini apa gitu kan. Betul. Coba deh kasih kita masukan, siapa pilihan kalian, boleh komen. Yap, jangan lupa di like, subscribe, dan komen opini kalian. Terus jika ini bisa bermanfaat buat kalian atau mendatangkan
teman-teman kalian untuk nonton lebih banyak, jangan lupa di-share ya. Salam super.